Oke, materi ini melanjutkan dari materi yang kemarin, yaitu pencarian melebar. Sekarang kita akan membahas tentang algoritma pencarian mendalam atau depth first search yang biasanya kita kenal dengan DFS. Pencarian mendalam itu berdasarkan urutan yang paling terakhir. Kalau kemarin kan kita mengambil urutan yang pertama, sekarang kita mengambil urutan yang paling akhir untuk diproses terlebih dahulu. Ini mengambil konsep LIFO, last in first out. Misalnya bila rute dimulai dari A ke B, maka langkah penerapan DFS-nya kita scan semua simbol tetangga dari A. Dari tetangga tersebut, setelah kita kunjungi, maka kita tandai agar tidak dipilih lagi. Kemudian sesuai urutan yang paling akhir, tentukan simbol tetangga yang belum diproses, kemudian berikan urutannya lagi. Lalu diulang lagi langkah 3 sampai B ditemukan. Oke, ini adalah simulasi dari depth first search, sama seperti BFS kemarin, kita mulai dari yang tanda bintang, kemudian kita scan tetangganya, 4 ketetanggaan, seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Lalu kemudian kita berikan urutannya ke 1, 2, 3, dan 4. Lalu berbeda dengan BFS, kita mulai dari urutan yang terakhir. Kalau BFS kan kita mulai dari urutan pertama, kalau DFS kita mulai dari urutan yang terakhir. Jadi kita proses tetangga dengan urutan nomor 4, lalu kita buat urutannya lagi, lalu kita ambil yang paling terakhir. Jadi setelah 4, karena di sini sudah dibuat lagi, terakhir itu menjadi 7. Jadi kita proses yang 7 dan seterusnya sampai semuanya grid di sini kita proses. Perhatikan polanya berbeda dengan BFS kemarin. Jadi terakhir di sini kita proses yang urutan nomor 1. Oke, itu simulasinya. Nah, seperti BFS yang pertemuan sebelumnya, kita tentukan dulu struktur datanya, yaitu matriks ketetanggaan. Di sini disimbolkan dengan A berukuran N kali N. N adalah jumlah dari simpul yang ada pada graf. Jika simpulnya bertetangga, maka diberi nilai 1. Misalnya A, I, J itu 1, berarti A dengan simpul ke I itu bertetangga dengan simpul ke J. Kalau nilainya 0 berarti tidak bertetangga. Kemudian kita membuat tabel boolean yang diberi nama dikunjungi. Apabila dikunjunginya true, berarti simpul I itu sudah dikunjungi. Apabila false, berarti belum dikunjungi. 1 sampai N itu adalah simpul pertama sampai simpul terakhir yang ada pada graf. Ini notasi algoritma dari DFS. Kita buat daftar yang dikunjungi dulu, karena belum ada yang dikunjungi, maka kita isi dengan status belum dikunjungi semua. Lalu kita buat daftar solusinya, masih kosong. Lalu kita mulai rekursi dari simbol awal. Oke, perhatikan di sini berbeda dengan BFS kemarin. Di sini kita melakukan rekursi karena algoritma depth first search itu kan kita mulai dari urutan yang terakhir. Oke, kita mulai rekursinya dari simpul yang pertama. Selama rekursi dilakukan, kita masukkan indeks simpul ke dalam daftar solusi. Kemudian tandai simpul tersebut menjadi sudah dikunjungi. Lalu kita kunjungi semua simpul tetangganya. Kalau ada tetangga yang belum dikunjungi, maka kita lakukan rekursi lagi, tapi bukan mulai dari simpul indeks yang tadi, yang awal, tapi dari simpul tetangga yang kita kunjungi, dan seterusnya. Jadi nanti tetangganya ini akan menemukan tetangga lagi, lalu kita buat rekursi lagi mulai dari tetangga tersebut. Kalau berupa pohon, berarti tetangganya adalah cabangnya. Di sini adalah algoritmanya, notasi algoritmanya. Di sini kita set dikunjungi itu true, ya, karena simpul V, di sini V, itu sudah kita kunjungi. Ini sebagai simpul awal, lalu semua tetangga dari V, for W1 sampai N. Kalau misalnya dia bertetangga dan belum dikunjungi, belum pernah dikunjungi, maka terapkan rekursinya. Jadi kita panggil fungsi ini lagi, tapi mulai dari simpul tetangga tersebut. Di sini W. Pertama kita akan mulai dari V. V adalah simpul awal, kemudian setelah kita sampai di V, lalu kita scan tetangganya, kita sampai di tetangga V, maka kita lakukan rekursi terhadap tetangganya tersebut. Algoritma ini berhenti kalau semua tetangga atau semua cabang itu sudah dikunjungi semua. Oke, sama seperti BFS kemarin, untuk kasus graf berarah, kadang ada simpul yang tidak dapat diakses dari jalur simpul awal, sehingga rekursinya akan berhenti, karena semua tangga dari simpul awal tersebut sudah dikunjungi semua, termasuk tetangga-tetangga atau cabang-cabang yang berada di level di bawahnya. Tapi ternyata ada simpul yang belum dikunjungi. Kita perlu mengecek kembali apakah semua simpulnya sudah dikunjungi. Kalau ada yang belum, maka kita lakukan rekursi kembali dengan simpul yang belum dikunjungi tersebut sebagai simpul awal. Lalu dia akan mencari cabang-cabang
cabangnya lagi sampai ke bawah dan seterusnya. Kemudian untuk kompleksitas DFS kita ukur dengan menggunakan completeness, optimality, kompleksitas waktu, kompleksitas ruang. Kita lihat completeness-nya. Di sini ya, kalau nilai B-nya B itu adalah branching factor. Kalau branching faktornya terbatas dan ada penanganan redundant path dan repeated state, jadi algoritma DFS ini akan berhasil menemukan solusi. Kemudian optimality itu tidak berbeda dengan BFS. BFS akan mencari semua tetangga dulu yang di level yang sama, kemudian baru turun di level bawahnya. Kemudian dia akan berhenti kalau semua node, semua simpul sudah dikunjungi atau sudah sampai ke tujuan, simpul tujuan. Kalau di DFS, dia akan mengunjungi tetangga dari simpul awal tersebut. Jadi dia akan langsung menuju ke level yang paling bawah dari simpul awal tadi. Tidak melebar tapi mendalam. Jadi kalau misalnya dia sudah menemukan solusi, maka dia akan selesai. Mungkin di cabang yang lain itu akan ada solusi yang lebih optimal daripada solusi yang ditemukan oleh algoritma DFS ini. Karena dia tidak melebar, jadi dia prosesnya mendalam sampai ke cabang yang terakhir, sampai ke node daunnya. Kemudian untuk kompleksitas waktu itu O, B, pangkat M. M di sini adalah kedalaman dari pohon yang dibuat oleh DFS. Maksimum kedalamannya ada berapa? Kalau kemarin BFS itu O, B, pangkat D. D itu adalah kedalaman saat solusi terbaik ditemukan atau dengan cost yang paling rendah. Jadi dia belum tentu sampai masuk ke yang paling dalam. Tapi kalau DFS kita melakukan pencarian sampai ke level yang paling dalam. Di sini M ya, berbeda dengan yang BFS. Kompleksitas ruangnya itu OBM. Nah, di sini berbeda dengan BFS yang kemarin OB pangkat D. Jadi di sini DFS itu kurang baik dalam kompleksitas waktu, tapi lebih baik dalam kompleksitas ruang bila dibandingkan dengan BFS. Nah, ini simulasinya, perbedaan pencarian mendalam dengan pencarian melebar. Kita kalau misalnya mulai dari node 1, kalau yang BFS itu mulai dari node A, perhatikan di situ, oke ini mulai dari 1, kemudian kita proses yang 2, bukan dari yang kelima. Berbeda dengan BFS, kalau BFS itu dari A ke B, lalu ke C. Jadi dia memproses level yang sama dulu, memproses cabang atau simpul di level yang sama, lalu baru turun ke level di bawahnya. Tapi kalau DFS itu kita memproses dari simpul awal, kemudian ke simpul cabangnya, lalu dia memproses simpul cabang dari cabang tersebut sampai ke simpul daun, sampai yang terakhir. Baru setelah sampai yang terakhir, di sini kita akan bergeser ke simpul yang setara dengan simpul nomor 2, yaitu nomor 5. Karena dia mengambil urutan yang paling terakhir. Jadi di sini perhatikan perbedaannya. Oke, level yang dimaksud dalam penjelasan yang tadi itu adalah ini. Pada algoritma DFS akan membentuk suatu pohon dinamis. Di sini mulai dari simpul akar yaitu 1, misalnya 1. Ini padahal urutannya ya, tapi kita misalnya anggap ini simpul dengan indeks 1. Lalu pada algoritma DFS akan mencari cabangnya ada berapa, cabang dari 1. Di sini ada 2, 5, dan 9. Karena ini bukan algoritma BFS, kita proses yang 2. Lalu dari 2 bukan ke 5 tapi ke cabangnya 2. 2 ternyata punya cabang yaitu 3. Kemudian rekursi lagi, 3 direkursi sebagai simpul awal, kemudian kita temukan 4. 4 adalah cabang dari 3. Lalu 4 kita rekursi lagi ternyata sudah tidak punya cabang. Maka rekursinya akan berhenti, dia akan kembali ke level di atasnya yaitu 3. 3 ternyata sudah tidak punya cabang lagi, lalu dia akan kembali ke level di atasnya yaitu 2. Kemudian 2 sudah tidak punya cabang lagi, rekursinya berhenti lagi. Kemudian dia akan kembali ke simpul akar. 1 ternyata masih punya cabang yaitu 5. Kemudian kita rekursi mulai dari 5. 5 ternyata punya cabang yaitu 6. Kita rekursi lagi dari 6. 6 ternyata punya cabang yaitu 7. Kita rekursi dari 7. 7 tidak punya cabang lagi, berarti rekursinya akan berhenti, lalu kita kembali ke level di atasnya yaitu 6. 6 tidak punya cabang, kita akan kembali ke level di atasnya yaitu 5. 5 ternyata punya cabang yaitu 8 yang belum dikunjungi. Kita mulai rekursi dari 8. 8 ternyata tidak punya cabang lagi. Kita akan kembali ke level di atasnya yaitu 5. 5 ternyata sudah selesai cabangnya, sudah tidak ada lagi. Maka kembali ke level di atasnya yaitu 1. 1 ternyata masih punya cabang yaitu 9. 9 kita mulai rekursi dari 9. Lalu dia menemukan cabang 10. 10 kita mulai rekursi. Karena di sini tidak punya cabang, maka rekursinya berhenti, lalu kembali ke level di atasnya, yaitu 9. 9 ternyata sudah tidak punya cabang lagi, rekursinya berhenti, kemudian kembali ke level di atasnya, yaitu 1.
satu ternyata sudah tidak punya cabang lagi, maka rekursinya benar-benar sudah berhenti semua. Ini adalah simulasi yang membandingkan perbedaan BFS dengan DFS. Oke, kita lihat dari bagaimana cara dia melakukan pencarian BFS dengan DFS. Perhatikan jalurnya berbeda. Jadi selalu diingat kalau BFS itu mulai dari urutan pertama, kalau DFS itu mulai dari urutan yang terakhir. Di sini perbedaannya kalau di BFS itu urutan terakhir yang diproses adalah node yang paling terakhir, simpul terakhir dalam urutan tadi 80. Kalau di DFS malah simpul yang pertama yang diproses terakhir. Ini kalau kasusnya untuk graf yang berbentuk grid seperti ini. Mungkin agak sedikit berbeda untuk graf yang lain. Oke, kemudian ini contoh simulasi selanjutnya. Kita mulai dari bintang di sini. Yang sebelah kiri menggunakan BFS, yang sebelah kanan menggunakan DFS. Akan menuju tujuannya, yaitu tanda X di sini. Kita bisa lihat bagaimana perbedaannya. Oke, di sini bisa kita lihat perbedaannya, bahwa BFS itu akan menemukan solusi yang optimal. Makanya kemarin optimality-nya ya. Kalau kamu lihat di sini, DFS itu tidak menemukan solusi yang optimal. Solusinya ditemukan, tapi tidak optimal. Oke, ini perbedaan DFS dengan BFS. Untuk kasusnya, kita akan melihat di praktikum 6 tentang BFS dan DFS. Oke, untuk praktikumnya, di sini ada fungsi untuk membuat graf. Kita bisa set di sini. Kalau misalnya kita mau membuat graf berarah, berarti di sini kita set true. Kalau misalnya tidak membuat graf berarah, berarti false. Kita tentukan juga di sini berapa level agar bentuk graf kita bisa teratur gitu ya. Berapa level sampai bawah. Kemudian di sini kita set jumlah simbolnya ada berapa. Misalnya di sini 7. Lalu kita definisikan setiap simbolnya dengan menggunakan fungsi ini. Misalnya di sini adalah simbol dengan indeks 0, posisinya ada di sini. Ini adalah posisi dari simbol 0, kemudian ini posisi dari simbol 1, dan seterusnya, sampai ada 7 simbol yang harus kita definisikan. Lalu setelah membuat simbol, kita membuat edge atau garisnya yang menghubungkan antara simbol-simbol tersebut. Di sini misalnya ada add edge 0, 1, berarti di sini kita menghubungkan antara simbol indeks 0 dengan indeks 1. Kemudian yang bawah adalah menghubungkan simbol 0 dengan simbol ketiga, dan seterusnya. Oke, ini hasilnya dari desain graf tadi. Di sini ada 7 simbol dan posisinya masing-masing, dan ini merupakan graf berarah. Oke, untuk kasus ini, simulasi dengan algoritma DFS menghasilkan solusi 0132456. 0132456. Di sini 0 cabangnya adalah 1, 1 direkursi tapi tidak mempunyai cabang lagi karena ini tidak ada graf arah, garis arah yang keluar dari 1. Lalu rekursinya berhenti akan kembali ke 0. 0 ternyata masih punya cabang lagi yaitu 3. 3 direkursi ternyata punya cabang yaitu 1, tapi 1 sudah dikunjungi jadi tidak dilanjutkan lagi. 3 rekursinya berhenti, kembali ke level di atasnya yaitu 0. 0 sudah tidak punya cabang lagi. Nah, ini adalah kasus yang di mana graf berarah selesai atau berhenti, tapi ada simpul yang belum dikunjungi. Kemudian kita membuat simpul awal yang baru yaitu 2. 2 kemudian kita rekursi, dia mempunyai cabang 3. 3 ternyata sudah dikunjungi. Kemudian kita cari alternatif lain yang belum dikunjungi yaitu 4. Kita rekursi mulai dari 4. 4 ternyata punya cabang yaitu 5. 5 kita rekursi, 5 ternyata punya cabang 2. 2 tapi sudah dikunjungi, rekursinya berhenti dari 5. 5 kembali ke level di atasnya yaitu 4. 4 ternyata masih punya cabang yaitu 6. 6 kita rekursi, 6 ternyata punya cabang 3 tapi sudah dikunjungi, makanya rekursi dari 6 itu berhenti, kembali ke level di atasnya yaitu 4. 4 sudah tidak punya cabang lagi, rekursinya berhenti, kembali ke level di atasnya yaitu 2. 2 ternyata sudah tidak punya cabang yang belum dikunjungi, kemudian rekursinya selesai. Solusinya adalah 0132456. Ini adalah urutannya.